Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alghunia Marifatul Hasanah dengan NIM 4301002000039. Saya dari kelas 2F KPI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah kewarganegaraan yang meliputi yang pertama, pentingnya pendidikan kewarganegaraan, dan yang kedua, negara dan aspek-aspek warganegaraan, dan yang ketiga, hubungan antara pemerintahan dan warga negara, dan yang keempat, peranan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Mengapa sih pendidikan kewarganegaraan itu penting? Karena pendidikan kewarganegaraan di sini mengajarkan bagaimana menjadi seorang warga negara yang paham mengenai negaranya sendiri dan menjadi warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Dengan memahami ilmu mengenai pendidikan kewarganegaraan sendiri, warga negara menjadi paham mengenai ilmu HAM, hak asasi manusia, dan demokrasi mengenai negaranya, serta dapat ikut menyelesaikan konflik-konflik yang ada pada masyarakat dengan universal atau secara umum. Juga dapat mengerti mengenai persoalan internasional sehingga warga negara dapat berpikir kritis agar berkontribusi terhadap kebijakan publik secara bijaksana dan juga menumbuhkan wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara di hati warga negara masing-masing. Dan yang kedua yaitu saya akan menjelaskan materi mengenai negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Negara sendiri yaitu mempunyai definisi suatu wilayah di permukaan bumi yang berkekuasaan baik politik, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang ada di wilayah tersebut. Warganegaraan sendiri merujuk pada seperangkat karakteristik dari seorang warga negara yang mencakup pertama, perasaan akan identitas negaranya sendiri, pemilikan hak-hak tertentu yang sudah ada atau melekat pada warga negara sendiri oleh pemerintahannya, dan pemenuhan kewajiban yang sesuai yang sudah ditentukan juga kepada warga negara masing-masing, keterlibatan dalam masalah publik, dan juga penerimaan terhadap nilai-nilai sosial. Untuk yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan mengenai hubungan pemerintahan dan warga negara, mencakup bagaimana ketika pemerintah berperan sebagai apa dan warga negara berperan sebagai apa. Contohnya, pemerintahan berperan sebagai atasan dan maka warga negara berperan sebagai bawahan ataupun sebaliknya. Dan juga pemerintah sebagai subjek, warga negara sebagai objek ataupun sebaliknya. Juga di sini warga negara sebagai pemproduksi dan pemerintahan sebagai konsumsi ataupun sebaliknya. Bentuk-bentuk hubungan pemerintahan yaitu seperti pemerintahan menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat. Di sini yang berupa janji-janji. Ketika oknum yang ingin masuk dalam pemerintahan, pasti mereka akan mengeluarkan sebuah produk-produk tersebut, yaitu sebuah janji kepada masyarakat, dan di sini masyarakat berupaya atau berperan sebagai penilai-penilai kepada oknum-oknum tersebut yang masuk dalam pemerintahan. Mereka bisa menepati janji tersebut atau tidak, atau janji-janji tersebut bisa terrealisasikan kepada masyarakat tersebut. Dan yang keempat, saya akan membahas mengenai peranan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Dalam materi ini ada 4 macam peranan. Yang pertama yaitu peranan pasif. Peranan pasif warga negara tersebut yaitu adalah berupa kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan politik yang ada. Di sini warga negara yang
berupaya untuk memenuhi kebijakan publik juga peraturan-peraturannya, itu sebuah peranan pasif sebagai warga negara. Dan yang kedua yaitu peran aktif, atau seperti peran warga negara untuk berkontribusi atau ambil peranan warga negara, terutama mempengaruhi keputusan publik. Dan yang ketiga yaitu peranan positif, seperti aktivitas dalam meminta pelayanan terhadap negara sesuai dengan haknya masing-masing, seperti adanya pelayanan sosial, ekonomi, maupun politik. Yang terakhir yaitu peran negatif, yaitu sebuah aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan terhadap persoalan pribadi kepada pemerintah, seperti dia menganggap ini masalah pribadi, ya sudah masalah pribadi, jangan disangkutkan dengan masalah pemerintahan atau lainnya lagi. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.